Maaf Sir, sebelumnya izin memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from the fourth group and today we will going to talk about sejarah sosiolinguistik and ruang lingkup sosiolinguistik. I am Patribo as the moderator and my partner Nabila Tinezia as the speaker one, Aulia Yuningrum as the second speaker, and then Janatu Adnin as the third speaker. I have divided my talk into two sections. The first section is explanation and the second section is question and answer. So if you have any question, you can hold your question until the end of our talk. Okay, let's get start to our first explanation that will be delivered by Nabila Tinezia. Time is yours. Oke, yang pertama adalah sejarah sosiolinguistik. Kata sosiolinguistik muncul pertama kali pada 1939 pada artikel karya Thomas C. Hudson yang berjudul Sociolinguistics in India dalam Man in India. Semua ahli sepakat bahwa pada tahun 1960-an adalah tahun yang penting bagi lahirnya sosiolinguistik terutama di Amerika. Ketika sosiolinguistik menjadi populer sebagai sebuah disiplin ilmu, pada akhir 1960 ada dua label yang melekat di dalamnya, yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Pada akhirnya, perbedaan antara keduanya pun jelas, yaitu sosiolinguistik berfokus pada deskripsi bahasa yang lebih luas, sedangkan sosiologi bahasa berfokus pada penjelasan dan prediksi fenomena bahasa dalam masyarakat. Okay, next material will be delivered by Janatu Adnin. Okay, sorry for the mistake. The next material will be delivered by me. Selanjutnya itu ada objek kajian sosiolinguistik. Dietmar pada tahun 1976 itu dalam Chair dan Agustina itu menguraikan bahwa penelitian sosiolinguistik terdapat 7 elemen yang merupakan masalah dalam sosiolinguistik. 7 elemen itu yang pertama ada identitas sosial si penutur, yaitu identitas sosial yang pembicaranya itu sendiri. Identitas sosial ini berhubungan erat dengan perilaku si penutur. Yang kedua ada identitas sosial dari pendengar atau orang yang diajak bicara. Yang ketiga ada lingkungan sosial tempat komunikasi, yaitu di mana tempat terjadinya komunikasi tersebut. Yang keempat ada analisis sinkronik dan diakronik dari dialek sosial. Sinkronik itu adalah waktu, sementara diakronik itu adalah batasan dari waktunya. Dialek sosial itu adalah bahasa yang digunakan dalam satu wilayah tertentu. Lalu yang kelima ada penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Yang keenam ada tingkatan variasi ragam linguistik atau tingkatan variasi ragam bahasa. Itu terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama ada idialek, dialek, tingkat tutur, ragam bahasa, dan yang terakhir ada register. Dan untuk yang ketujuh, elemen ketujuh itu ada penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Jadi sebelumnya sudah ada penelitian sosiolinguistik dan kemudian ini diterapkan. Yang kedua ada Al-Wasilah pada tahun 2008 berpendapat bahwa dalam sosiolinguistik dibagi 5 sudut pandang pemakaian bahasa, yaitu stilistika, pragmatik, analisis wacana, etnografi komunikasi, dan variasi bahasa. Stilistika itu sendiri adalah gaya bahasa. Stilistika itu mencoba memahami mengapa si pembicara itu menggunakan gaya bahasa tertentu. Seperti contohnya Bapak Presiden Jokowi itu punya gaya bahasanya sendiri untuk berbicara dan kita memahami gaya bahasa beliau dalam berbicara. Yang kedua itu ada pragmatik. Pragmatik itu hubungan konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Jadi kita sudah mempelajari tentang pragmatik secara garis besar, yaitu tentang maksud dari apa yang dibicarakan oleh si pembicara itu sendiri. Yang ketiga itu ada analisis wacana, yaitu menganalisis bahasa yang digunakan dalam masyarakat.
Yang keempat ada etnografi komunikasi, yaitu pola komunikasi dalam masyarakat. Kajiannya itu mengenai cara bagaimana bahasa itu digunakan dalam masyarakat. Yang kelima, itu ada variasi bahasa. Nah, variasi bahasa ini disebabkan karena dalam satu kelompok sosial terjadi keragaman bahasa atau bahasa itu sendiri tidak homogen. Contohnya, dalam satu lingkungan sosial kita sendiri, misalkan ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sunda, itu. Nah, hal itu yang membuat terjadinya variasi dalam bahasa itu sendiri. Dan yang ketiga, ada Noveria pada tahun 2008 berpendapat bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membahas aspek kemasyarakatan bahasa, terutama perbedaan atau variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor kemasyarakatan bahasa. Jadi sebenarnya intinya sama aja dari pendapat Noveria ini, bahwa sosiolinguistik itu sendiri membahas tentang aspek kemasyarakatan dan atau variasi bahasa atau perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa objek kajian sosiolinguistik itu hanya terdapat dua, yaitu masyarakat dan bahasa. Okay, the next material will be delivered by my partner. Okay, I will explain about ruang lingkup sosiolinguistik. Ruang lingkup kajian sosiolinguistik meliputi komunikasi dan masyarakat, bahasa, variasi bahasa, bilingualisme, dan dislosia. Interferensi, integrasi bahasa, dialek, sikap bahasa, serta perencanaan bahasa. Dengan demikian sosiolinguistik dibagi menjadi. Oke, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dan masyarakat bahasa, yaitu kesekumpulan orang yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. Sedangkan variasi bahasa, keanekaragaman pemakaian bahasa, salah satu faktor menyebabkan timbulnya variasi bahasa adalah pemilihan terhadap salah satu ragam bahasa yang dipengaruhi oleh faktor kebutuhan komunikasi yang sesuai dengan situasi. Bilingualisme merupakan dua bahasa yang digunakan secara dua bahasa, yang merupakan digunakan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Sedangkan dislosia adalah situasi bahasa yang berbeda namun dapat hidup berdampingan. Maksudnya dari diklosia yaitu ada perbedaan antara bahasa formal dan bahasa non-formal. Interferensi bahasa yaitu penyimpangan norma kebahasaan yang terjadi dalam ujaran karena keakraban, sedangkan integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis, seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Dialek yaitu variasi bahasa yang dimiliki sekelompok orang, adanya disebut dialek. Dialek itu dibagi-bagi, yaitu dialek geografi, dialek sosial, dan dialek fungsional, dan dialek disebabkan karena waktu. Dan terakhir, sikap bahasa atau language attitude, yaitu merupakan posisi mental atau perasaan terhadap seseorang di saat berkomunikasi. Dan yang terakhir, perencanaan bahasa yaitu membimbing perkembangan bahasa yang direncanakan. Okay, the next material will be delivered with my partner. Okay, well, thank you. The next material, which is about sociolinguistic micro and sociolinguistic macro. Sama halnya seperti linguistik, sosiolinguistik juga terbagi dalam dua lingkup, yaitu sosiolinguistik mikro dan juga sosiolinguistik makro. Teman-teman bisa sambil dibaca ya PPT-nya, sembari saya mencoba menjelaskan. Jadi, sosiolinguistik mikro sendiri itu adalah sosiolinguistik yang berhubungan dengan kelompok kecil, misalnya sistem tegur sapa. Sempit dan kecil itu apa? Di sini adalah jumlah populasi atau wilayah penyebaran bahasa itu sendiri. Sosiolinguistik ini mengacu pada kajian mengenai gejala bahasa di dalam konteks sosial dan juga menekankan pada individu dalam interaksinya.
di dalam kelompok kecil dan informal. Seperti yang kita ketahui, cabang-cabang dari sosiolinguistik mikro ini ada yang pertama fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan bunyi sesuatu bahasa, yang berkaitan dengan proses dan fungsi dalam suatu sistem linguistik tersebut. Jenis kedua yaitu ada morfologi. Morfologi seperti yang kita tahu bahwa morfologi berisi tentang diskursi antar morfem dan kata-kata. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis itu struktur frasa atau klausa serta sentence atau kalimat. Next ada semantik, yaitu jenis linguistik yang melibatkan diskusi makna bahasa yang bersifat lexical, grammatical, and contextual. Dan yang terakhir ada leksikologi. Leksikologi itu berkaitan dengan kata-kata. Menurut prinsipnya ada 3 prinsip mengenai tentang sosiolinguistik, yaitu yang pertama, pencapaian interaksi dalam komunikasi. Yang kedua, ada akusisi. Akusisi ini dimaksud dengan modifikasi kecakapan komunikatif. Yang terakhir adalah sikap bahasa. Selanjutnya ada sosiolinguistik makro. Sosiolinguistik makro ini berlawanan dengan mikro karena di sosiolinguistik makro ini kita membahas tentang hubungan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Jadi di sosiologi mikrolinguistik makro ini lebih kompleks, yaitu yang perlu kita garis bawahi adalah perilaku bahasa dan struktur sosial. And the next is about scope of sociolinguistic. There is a mixing code and switching code. Tentu kita harus tahu dulu ada yang namanya bilingual dan multilingual, yaitu kalau bilingual seseorang yang menguasai 2 bahasa, sedangkan multilingual itu menguasai lebih dari 2 bahasa, bisa 5 bahasa atau sebagainya, 10 bahasa. Nah, dalam prakteknya bagi orang-orang bilingual dan multilingual ini tentu berkaitan dengan code switching dan code mixing. Jadi apa sih yang dimaksud dengan code mixing and code switching ini? Yang pertama kita akan bahas tentang code switching. Code switching sendiri adalah fenomena di mana 2 atau lebih bahasa, dalam konteks ini yang kita bahas adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, eksis di masyarakat dan masyarakat sering menukar keduanya dalam berbahasa. Seperti yang kita tahu, kayak kalau contoh umumnya adalah fenomena yang terjadi di Jaksel yang menukar bahasa, atau kalau teman-teman ingat ada sebuah lagu, contohnya lagu Indonesia ya, kalau saya nggak salah itu lagunya Smash, Senyum dan Semangat. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Boleh direspon? Ya, jadi di situ kan kayak ada campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu lagu. Terus kita selanjutnya akan membahas 3 tipe dari code switching. Yang pertama ada intrasentensial, yaitu peralihan terjadi di dalam satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu terdapat 2 bahasa yang dialihkan. For example, gini, ada 2 kata. Begitulah aku, have a positive feelings, positive vibes, dan positive energy. Jadi, dalam satu kalimat itu, dia menjabarkan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekaligus dalam satu kalimat. Yang tipe kedua adalah intersential. Tadi yang pertama intra, yang kedua ini inter, yaitu peralihan di dua klausa atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kalau yang pertama tadi mengenai perubahannya dalam satu kalimat, yang kedua ini perubahannya di antar kalimat. Contohnya, you know what? When I went to
I went to go to school yesterday, saya ngelihat orang rame kumpul di lapangan. Nah, ini jadi skopnya itu udah dua, antar kalimat gitu ya. Jadi kalimat satu English, dan dilanjutkan kalimat keduanya dengan Indonesia. Kalau yang pertama tadi kan dalam satu kalimat, yang ini antar kalimat. Tipe terakhir dari code switching adalah extra sentential. Di extra sentential ini peralihan kode bahasa yang berbentuk kata seru. Contohnya kayak WhatsApp, hi gitu, kayak lebih ke sapaan. Oke, next is about code mixing. Nah, code mixing ini sendiri mencampur antara bahasa pertama atau bahasa ibu dengan second language atau bahasa kedua. Dalam hal ini masih sama, Indonesia dan Inggris. Tipe-tipenya juga ada 3, yaitu insertion, yaitu word or phrase. Jadi di sini mencampur antara bahasa Inggris dengan istilah yang telah dipinjam di bahasa Indonesia. Misalkan studi. Studi itu awal dari bahasa Inggris. Aku balik ke di. Studi di sini bukan studi pakai y lagi, tapi dia udah berubah menjadi studi di bahasa Indonesia. Yang kedua ada alternation. Alternation itu code mixing antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dicampur dalam satu kalimat. Dan yang terakhir ada congruent lexicalization, atau kita sering sebut dengan dialek. Jadi dalam berbahasa ini biasanya dipengaruhi dengan dialek, mau baik itu global dialek seperti aksen atau lokal dialek, seperti kalau misalkan kita nih di bahasa Jawa atau bahasa Lampung kan ada dialeknya masing-masing ya. Kalau bahasa Jawa lebih ke medok gitu, jadi kayak nggak terlepas berbahasa itu dengan dialek gitu. Dan yang terakhir, jadi apa sih bedanya code switching dan code mixing? Menurut saya ya, menurut buku yang saya baca dan sumber yang saya baca, jadi perbedaannya kalau code switching itu terjadi antara bahasa yang digunakan masih memiliki otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar dan disengaja karena sebab-sebab tertentu. Sementara code mixing terjadi pada suatu kode utama atau kode dasar yang digunakan memiliki fungsi otonomi. Sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanyalah berupa pelengkap saja. Jadi secara tidak saya sadari, dari tadi saya menjelaskan juga dengan code switching karena saya sadar menyampur antara English dan Indonesia. Okay, I think that's all about my explanation. Back to moderator. Okay. Thank you for the present. Move to the next one. You can. About the history of sociolinguistic. I don't want to ask about the history itself, but I want to know how the implementation sociolinguistic is different. Can you tell me now? Is it clear? Yeah, it's clear. Okay, thank you very much. And then the next question. Can I? Contoh dari bilingualisme itu. Thank you. Okay, thank you. May I? May I? Yeah, you can
deliver your question. Siapa nih, Yok? Iya, Selfie. Oh, saya. Saya ingin bertanya pada penjelasan Rio tadi bahwa ada variasi ragam linguistik itu ada 5. Bisa dijelaskan tidak 5 variasi tersebut? Thank you. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Okay, please wait a minute. We will discuss for your question and we will answer it soon. Thank you for your attention. Oke, baik. Sambil menunggu jawaban lainnya, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Nur Andini. Pertanyaannya, jadi apa sih contoh dari bilingual itu sendiri? Benar nggak, Dini? Iya, Aul. Oh, oke. Jadi sebelum kita tahu contohnya, tentu kita harus tahu dulu kan pengertiannya. Bilingual sendiri itu, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kedwibahasaan. Jadi udah jelas kan dari bahasanya aja 2 gitu. Jadi lebih dari 1 jamak. Jadi arti dari bilingual sendiri adalah pemakaian 2 bahasa atau lebih oleh penutur bahasa atau oleh suatu masyarakat. Nah, jadi contohnya ya seperti kita ini, contoh dari bilingual itu aktif berbahasa daerah, di samping berbahasa nasional maupun bahasa internasional. Dalam hal ini kita kan punya bahasa daerah ya, mungkin kita aktif kan bisa berbahasa Jawa, kalau lalu kita bisa berbahasa Indonesia juga, dan insya Allah kita menguasai bahasa Inggris, gitu Dini. Got my point? Ya, jadi itu kemampuan yang bisa belajar lebih dari 1 bahasa ya? Iya, seperti itu. Oh, oke. Thank you. Got it. Okay, I will try to answer dari pertanyaannya si Selvia Srionika tadi. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Selvia Srionika tadi. Pertanyaannya kan dari tingkatan variasi ragam linguistik tadi itu ada 5 kan, dan tolong dijelaskan. Jadi apa aja itu? Yang pertama itu ada idialek. Idialek itu bahasa yang digunakan dalam setiap individu. Kayak misalkan kita secara pribadi gitu. Itu kan kita punya bahasa yang kita gunakan masing-masing gitu kan, walaupun bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada dialek. Dialek itu bahasa yang digunakan dalam satu wilayah tertentu. Kayak misalkan dalam wilayah Lampung itu ada bahasa Lampung, di Jawa Tengah itu ada bahasa Jawa, di Jawa Barat ada bahasa Sunda, begitu. Yang ketiga itu ada tingkat tutur. Tingkat tutur itu tingkat kesopanan atau variasi yang timbul karena perbedaan lawan bicara. Jadi tingkat tutur di sini maksudnya adalah tingkat kesopanan kita dalam berbicara. Jadi kita itu ada perbedaan ketika kita berbicara dengan teman sebaya, dengan kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Tentunya kita pasti akan menjadi lebih sopan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan tingkat tutur. Yang selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa itu terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, tempat, situasi. Ini terbagi menjadi 2, yaitu ada bahasa formal dan non formal. Jadi kan karena ini terjadinya karena perbedaan situasi, jadi kadang kita harus membedakan kita dalam situasi apa. Misalkan kita dalam situasi formal, tentunya kita menggunakan bahasa yang formal. Dan yang terakhir itu ada register. Register itu bahasa yang digunakan oleh orang untuk keperluan tertentu. Contoh dari register itu sendiri, kayak misalkan bahasa dalam ilmu linguistik, atau bahasa dalam ilmu politik, atau bahasa dalam ilmu biologi, itu kan ada ruang lingkupnya sendiri gitu kan. Intinya ada bidang-bidangnya sendiri gitu untuk keperluan masing-masing.
Selvia, do you get my point? Yes, I get. Thank you, Rio. Okay, you are. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dani, how to implementasi sejarah sosiolinguistik dengan masa lalu dengan masa sekarang. Menurut saya dengan adanya perkembangan bahasa, contohnya perkembangan bahasa di Indonesia, Indonesia dulu menggunakan bahasa Melayu, dan sekarang menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia memudahkan warga Indonesia untuk lebih mudah berkomunikasi. Karena dengan adanya bahasa Melayu hanya beberapa yang mengerti dengan bahasa Melayu, hanya di beberapa daerah yang mengerti bahasa Melayu. Sehingga dengan adanya bahasa Indonesia lebih mudah berkomunikasi dalam hal apapun, maupun dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia dapat mengerti dengan bahasa komunikasi yang digunakan. Menurut saya itu. Terima kasih. Baik, izin menambahkan dari jawaban Janatu tadi. Jadi kan sebenarnya pertanyaan Dani itu bagaimana sih pengimplementasian sosiolinguistik ini dalam masa lampau dan masa sekarang? Apakah berbeda itu dari masa lampau itu kan dulu kita belum ada bahasa yang secara diucapkan gitu kan, masih menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Nah, namun seiring perkembangannya waktu, perkembangan zaman juga perlahan-lahan bahasa itu kan semakin berkembang. Akhirnya muncullah bahasa yang terus seiring berjalannya waktu lagi ini juga bahan code mixing tadi itu dari mulai percampuran bahasa, kemudian muncul bahasa baru. Kemudian ada lagi yang dijelaskan oleh Anin tadi yang sebelumnya kita tidak mempunyai bahasa atau kita masih mengikuti bahasa Melayu, kemudian kita mulai berkembang dan kemudian memiliki bahasa nasional kita sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya pengimplementasiannya itu sama, namun hanya perkembangan bahasa itu sendiri aja yang Oke, bisa. Terima kasih banyak. Okay, I think that's all of our mention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tanggapan lagi ya? Menanggapi pertanyaan tadi, boleh-boleh aja ya, misal. Interferensi sudah dijelaskan. Suara saya nggak jelas mungkin ya? Nggak kedengeran ya? Kedengaran, misal. Iya, mana
Kok diem aja ini? Orangnya ada nggak sih? Aulia, mana Aulia? Ada, Sir. Septi mana? Ya, jadi kalian lebih kental berdiskusi tentang apa sosiolinguistik di Indonesia ya. Yang seharusnya juga kalian juga harus membicarakan sosiolinguistik bahasa Inggris. Kalau tidak ada kalau tidak ada ragam pasti ada ya. Cuma kalau contoh-contoh itu kan bisa bahasa Inggris Singapura ya. Kalian kan bisa cari itu infonya. Jadi bagaimana bahasa Inggris yang kemudian bercampur oleh budaya Melayu. Tapi kalian hari ini lebih dominan membahas misalnya dui bahasa itu lebih ke bahasa Indonesia, ke bahasa daerah. Ini teman-teman paham nggak sih mata kuliah ini? Nyambung nggak? Nyambung, Sir. Iya, seharusnya kan harus digarisbawahi ya bahwa sebetulnya sosiolinguistik itu bukan bicara soal tatanan bahasa komunikasi aja, misalnya phonology, pronunciation, speaking, tetapi kalian juga harus ranah misalnya semantik, ranah yang lain, kalimat, frase, kan itu bahasa juga, tapi jangan lebih kental ke soal-soal bahasa lisan. Dibahas juga bahasa tulisannya. Nah, yang contoh-contoh tadi itu kan contoh-contoh lisannya ya. Contoh-contoh tulisannya nggak ada. Jadi soal contoh pencampuran bahasa itu keliru atau tidak, ya tergantung dari mana kalian melihatnya. Kalau mencampurkan bahasa tujuannya bahasa pembelajaran, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bahasa itu justru dicampur, tidak ada tujuan sebagai bahasa pembelajaran justru keliru ya. Karena kan ada 3 sikap bahasa, ya kan, language pride sama awareness of the norm. Jadi ada tiga itu yang harus dipakai dalam kebahasaan. Itu bisa masuk ke bahasa tulisan, language loyalty, bagaimana loyalitas kita terhadap bahasa kita, kebanggaan kita terhadap bahasa kita, dengan kepedulian terhadap norma-norma bahasa. Kalau dibenturkan ke contoh kasus yang Jakarta Selatan itu ya nggak ada itu sikap bahasanya. Kalau dibenturkan ke contoh-contoh tadi, nggak ada sikap kebahasaan kita, justru menggerus bahasa Indonesia. Kalau mau ngomongin itu ya. Nah, tadi itu dibahas nggak soal interferensi. Kalau interferensi sama apa namanya integrasi dalam bahasa itu kan gampang. Seharusnya juga dijelaskan interferensi dan integrasi dalam bahasa Inggris gitu loh. Apa interferensi? Penyimpangan norma bahasa, Sir. Ya, seperti apa misalnya?
mencampur-campur bahasa. Iya, Inggris. Nah, sebagai konsekuensinya apa yang harus dibayar? Yang harus dibayar itu ya pencampur-campuran bahasa itu. Ini kan ngomong dui bahasa. Kalau kita mau ngomongin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sebagai dui bahasa kan nggak mungkin karena bahasa Inggris masih bahasa pembelajaran, masih foreign language. Tapi kalau misalnya kalian bercerita ngambil kasusnya di Singapura yang jadi bahasa Inggrisnya jadi kita belajar bahasa Inggris dicampur-campurin ya nggak apa-apa sebagai bahasa pembelajaran, tapi kalau dilihat dari bagaimana sikap bahasa kita nggak ada kebanggaan tadi ya, loyalitas, terus awareness of kesadaran norma itu malah bergeser untuk bahasa kita. Nah, kalau niatnya pembelajaran nggak apa-apa. Cuma kan Jaksel emang masyarakat Jaksel yang anak-anak muda itu pembelajaran gitu. Bukan, itu kelas sosial. Kalau ngomong misalnya language loyalty itu agak lebih keren ketimbang loyalitas bahasa kan. Misalnya saya menjelaskan gitu, according to, itu lebih mulia ketimbang menurut. Karena ada di benak kalian kayak begitu. Kayak misalnya language pride, itu agak lebih mulia saya ngomong kayak begitu ketimbang misalnya ya ini kebanggaan terhadap bahasa sendiri, itu kan lebih biasa aja. Sama dengan Jaksel itu bukan pembelajaran, malah merusak kalau menurut saya. Nggak ada loyalitas bahasa. Yang biasa kalian lakukan di sini paling sering ngetik di mana? Di Word atau di mana? Di Word, Mister. Di Word. Iya, Mister. Bukan mana ini frekuensi yang lebih banyak itu mengetik di WA atau di Word? Di WA. Di WA. Di WA. Bahasanya gimana? Ada nggak sikap bahasa tadi? Tidak ada, Language tidak ada. loyalty, language pride, ada nggak? Nggak ada, karena kamu menulis dengan bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Makanya bukan kalian ya, kita belum menghargai bahasa kita sendiri, sementara kita belajar bahasa Inggris. Dan faktanya, anak-anak Jakarta Selatan itu merusak. Kuncinya itu pride dulu, loyalty dulu, sama seperti yang waktu itu saya berikan contoh ya. Orang Prancis itu rata-rata, misalnya si Irfan pergi ke Prancis nanya alamat, orang Prancis itu akan bilang, kamu akan bayar saya, mau bayar berapa? Mau bayar berapa euro kalau saya ngomong bahasa Inggris, mau menjawab dengan bahasa Inggris. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan gimana caranya bahasa Inggris kan? Karena itu kelas sosial. Kita
menanggapinya seperti itu. Kalau di Perancis enggak, language loyalty-nya sudah ada, sikap bahasanya loyalty, pride, ya, awareness of norm itu sangat baik gitu. Jadi kalau kita lihat orang-orang Perancis sudah punya itu. Kamu mau bayar berapa? Saya ngomong bahasa Inggris. Saya menjawab pakai bahasa Perancis saja ya, karena saya pride. Nah, artinya mereka bukan tidak bisa bahasa Inggris, cuma nah kita ada nggak ke situ? Enggak, kita lebih ke menaikkan kelas sosial. Nah, itu yang disebut Robert Philipson itu dengan language imperialism. Jadi bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi masuk pada bahasa sebagai alat penjajahan. Merasa dijajah enggak? Ya kan kadang-kadang kalau misalnya ngomong sama, ini saya mau mengeluarkan kalian dari penjara, merasa di penjara enggak? Enggak. Oh ya udah, percuma jadinya. Kadang-kadang kan kita di penjara kan enggak kerasa bahwa kita di penjara. Dijajah itu kan enggak kerasa bahwa kita dijajah. Nah, mau menyadari atau tidaknya itu bagaimana pride tadi. Nah, misalnya ke WA, kalau mau pakai bahasa Inggris yang benar. Coba misalnya pernah kan ketemu orang, oh ini T-nya kurang, ini ED-nya kurang ya kan? Oh ini salah, ini ngomongnya student bukan student. Tapi kalau bahasa Indonesia kalian biarin. Yang seharusnya sekadar, ini sekedar, biarin aja nggak apa-apa. Jadi kita tidak ada apa namanya language loyalty itu. Bahasa Inggris kenapa dicampurin itu bukan justru sebagai bahasa pembelajaran, tetapi menaikkan kelas sosial. Nah, minggu depan apa ya? Bosan juga sih. Jadi kalau kelas yang dua kelas sebelumnya, ketua kelasnya saya minta untuk menyortir teman-temannya yang nggak buka suara gitu. Jadi kalau dua kelas sebelumnya itu ketua kelasnya saya suruh untuk absen dulu sebelum masuk. Siapa yang kira-kira sudah punya bahan diskusi, sudah punya bahan pertanyaan, sudah punya bahan debat, masuk. Dua kelas yang sebelumnya saya buat aturan begitu, karena terlalu diam ya. Ya, ongkosnya cuma pulsa, buka salam sama nutup salam. Ya, itu aja ongkosnya. Nggak ada kontribusi apapun gitu, cuma nongolin muka. Nah, maksud saya kelas ini kan apa ya, lumayan aktif ya yang saya tahu. Jadi jangan mengikuti kelas yang lain justru. Kelas yang lain itu malah justru saya paksa untuk ketua kelasnya sebelum masuk di absen aja dulu, mana yang mood, mana yang enggak, mana yang punya bahan. Karena yang grup saja punya grup. Grup 4 orang itu hanya menyelamatkan 4 bagian dari mereka masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya untuk materi A, si B nggak bisa menjawab, si B nggak mau bantu karena itu tanggung jawabnya A. Loh, katanya grup. Nah, dari situ justru saya melihat bahwa jangankan yang grup untuk presentasi, di luar dari grup berarti emang nggak nyiapin gitu. Ngedengerin aja, makanya grup nggak hanya menjawab, jadi yang non-grup, yang grupnya belum maju atau yang
sebagai audiens tidak wajib nanya, tetapi wajib untuk memberikan opini, wajib untuk berdebat gitu. Gitu ya. Jadi minggu depan maksud saya lebih ramai lagi. Kalau malu, siapa di sini yang ngaku introvert? Introvert ngaku gitu. Introvert itu diakui introvert gitu. Saya ganteng itu kan kalian muak mendengarkan. Saya ganteng loh gitu, muak nggak? Saya cantik loh. Kok cantik dengan ganteng itu diakui diri sendiri. Sama dengan introvert, ekstrovert itu. Nah, kalian kalau yang introvert ada kolom chat di sini. Ngomong sebanyak-banyaknya. Kalau yang ekstrovert open mic, ngomong sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Ya, Sar. Ya si Ayu Pragita jangan jadi pendiam. Si Amanda nggak mau saya ngelihat pendiam. Kania. Di sini kelasnya kelas lumayan. Kelas lumayan loh. Ini saya kan jarang muji, biasanya ngenyek. Ini saya muji berarti beneran loh. Emang kelasnya lumayan ini di sini. Ada si Ade Jordi mana? Biasanya Irfan ngomong, kok ini nggak ngomong? Laper ya? Belum mendalami, Mister. Iya. Didalami ya. Oke. Ya, nggak tahu yang lain nih si Meli, si Aulia, saya nggak tahu mana orangnya. Nindi, Safety. Ya paling itu aja ya. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak karena tadi temennya yang presentasi sudah dijelaskan dengan baik. Jadi pemateri menjelaskan, audiens tidak hanya nanya, tetapi bahkan juga diungkapkan ketidaksetujuannya gitu loh. Bukan hanya nanya-nanya aja, kalau nggak ada pertanyaan, nggak mau ngomong. Oke ya, ini Nabila Tineza mana orangnya? Ya, nggak ada. Nur Andini mana orangnya? Oh, nggak ada kan? Oke ya, terima kasih ya Nabila. Terima kasih Nur, fotonya bagus sekali. Oke, Aulia nggak ada yang mau di ini? Aulia Yuningrum, cukup? Cukup, Sar. Ya oke, thank you. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Misternya udah live kayaknya. Ustaz. Waalaikumsalam. Misternya udah live dan live kayaknya. Mau nanya, gue mau nego. Oke, saya Nara.